Rasulullah itu memiliki langkah yang mantap. Rasulullah kalau jalan itu mantap. Rasulullah itu posturnya tegap, kuat, dan layaknya orang yang berjalan menuruni perbukitan dari arah ketinggian. Jadi kesigapannya itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan pengenalan kita terhadap pribadi agung Nabi besar Muhammad SAW lewat buku yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah. Hari ini kita akan membahas bab ke-19 dan 20. Kita akan mencoba ke Nabi SAW itu kalau berjalan seperti apa. Yang kedua yaitu bagaimana imamah Nabi. Bagaimana Rasulullah itu menutup kepalanya enggak, atau menutup kepalanya dengan apa kalau beliau menutup kepala. Mari kita awali dengan bab ke-19, bagaimana jalannya Rasulullah. Ternyata dalam beberapa hadis kita dapat kabar, dapat informasi Rasulullah itu memiliki langkah yang mantap. Rasulullah kalau jalan itu mantap. Rasulullah itu posturnya tegap, kuat, dan layaknya orang yang berjalan menuruni perbukitan dari arah ketinggian. Jadi kesigapannya itu luar biasa. Ida masa yatawakka'a. Jadi Rasulullah itu bila berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Jadi tidak gemulai, tidak lemas, tidak loyo, tegap Rasulullah. Dalam hadis yang lain disebutkan ida masya takaffa'a takaffu'an wa ka'annama anhata min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu. Dari hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah itu ketika berjalan, Rasulullah itu berjalan dengan tegap gitu ya. Kemudian sigap, posturnya kuat seperti sedang menuruni menuruni satu tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Jadi kesiapannya saya kira lebih daripada kita berjalan secara datar. Dan kata sahabat ini, saya tidak pernah melihat orang yang berjalan dengan mantap, dengan postur yang tegap dan kuat laksana orang yang berjalan menuruni perbukitan dari arah ketinggian itu sebelumnya dan sesudahnya. Artinya Rasulullah itu jadi teladan. Jadi artinya apa? Ayo kalau kita jalan mengikuti sunnah Rasulullah, tegap gitu ya, tidak lemah lembut, dalam artian ini menunjukkan tekad yang tinggi, keberanian, dan banyak karakter-karakter yang lain. Yang selanjutnya bab ke-20-nya Imam At-Tirmidzi menyebutkan satu hadis tentang kain penutup kepala Rasulullah. Ternyata Anas bin Malik, seorang sahabat yang pernah ikut Nabi di rumah Nabi selama 10 tahun, mengatakan Rasulullah itu, kata Anas bin Malik, sahabat-sahabatku, memakai kain kecil ya untuk penutup kepala beliau, sehingga kemudian pakaian penutupnya itu kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Kenapa memakai pakaian kain gitu? Karena Rasulullah itu sering pakai minyak dan kemudian ada kain, sehingga kemudian bisa tidak minyaknya itu keluar atau terlalu membasahi. Jadi ada kain dulu, baru kemudian Rasulullah memakai imamah. Imamah itu penutup kepala, jadi ada kain kecil dulu, baru ada imamah yang kita kenal dengan surban. Sehingga kemudian apa yang kita bisa tarik pelajaran? Ternyata Rasulullah sunnahnya itu memakai penutup kepala, kemudian pakai surban. Tetapi surban ini, imamah ini tentunya di tempat masing-masing beda-beda ya. Walaupun surban orang Arab itu sangat dianjurkan, tetapi kalau di Indonesia jadinya peci atau songkok. Kemudian kalau kita ke Timur Tengah namanya kufiyah. Kemudian kalau kita ke Pakistan namanya karakul, kalau kita ke Afghanistan namanya pakol, dan sebagainya. Artinya apa? Di masing-masing daerah saya kira yang paling penting adalah Rasulullah mensunahkan, mencontohkan, yaitu punya imamah yang menutupi kepalanya. Karena Rasulullah mengatakan i'tamu tazdadu halwan. Jadi Rasulullah mengatakan hendaklah kalian memakai penutup kepala atau surban, karena akan menambah kesabaran kalian. Sehingga kira-kira begini, kalau orang punya penutup kepala itu sebagai simbol ya, ciri-ciri orang yang beriman gitu. Walaupun itu tidak menjadi sesuatu yang hitam putih,
Di situ kemudian kita punya tanggung jawab, sudah punya pakaian ciri kayak gini harus sabar dong, harus kemudian menunjukkan akhlak kita yang terbaik. Sehingga kemudian ini, ayo kita sudah lebih mengenal Rasulullah, bagaimana jalan beliau, bagaimana cara beliau kemudian menutup kain kepalanya, baik dengan kain tipis, kain kecil, dan kemudian memakai surbannya. Mudah-mudahan kita lebih kenal Nabi lewat kitab Syama'il Muhammadiyah, dan insya Allah di pertemuan-pertemuan video-video yang akan datang kita akan lanjutkan kitab ini sehingga kita punya gambaran yang utuh siapa pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, baik secara fisik maupun secara spiritual. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.